di jalanan menuntut bahwa pemerintah untuk segera bergerak. Kondisi negara darurat. Nah, ini menjadi sinyalmen gitu. Dan bagaimana sebenarnya pergerakan mahasiswa ini? Nah, sudah ada bersama kita di sini Mas Pung Purwanto dan juga narasumber kita Bang Ubedillah Badrun yang juga pengamat, analis politik sekaligus juga aktivis ya, karena turun ke jalan juga kemarin. Halo, selamat jumpa lagi dengan to the point aja Bang Ubed. Nah, ini kita mau nanya sebenarnya kemarin gerakan mahasiswa, aksi mahasiswa ramai kita lihat di semua platform media mainstream, media digital, sosial media, dan kemudian kita lihat ada kemudian gerakan-gerakan susulan selanjutnya. Nah, banyak kemudian yang menilai bahwa gerakan ini dikooptasi oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok orang tertentu sehingga akhirnya tidak lagi menjadi murni gerakan yang sesungguhnya. Nah, menurut Bang Ubed sendiri itu seperti apa sih Bang petanya? Saya kira cara kita untuk melihat sebuah gerakan murni atau tidak itu bisa dilihat dari setidaknya 3 hal ya. Pertama, dia memiliki gagasan yang bisa diuji, kebenaran independensinya. Kalau kita bedah di situ, ide atau tuntutan dari mahasiswa itu terlihat memang murni. Ya. Mereka menginginkan misalnya bagaimana pemerintah untuk menstabilkan rupiah misalnya, kemudian mereka juga menuntut agar misalnya diantaranya BBM tidak naik misalnya atau diturunkan, kemudian bagaimana reformasi kepolisian karena undang-undang kemarin dibuat dalam waktu yang sangat singkat, itu mereka juga minta untuk direvisi atau mungkin dibatalkan undang-undang kepolisian itu dan seterusnya. Termasuk soal MBG, Koperasi Desa Merah Putih dan lain-lain. Jadi kalau lihat tuntutan mahasiswa itu saya lihat ini nggak ada yang disebut dengan ditunggangi oleh kepentingan politis tertentu ya. Terlihat murni bahwa mereka memang menangkap kegelisahan publik. Dan mereka kemudian mengkajinya, mendiskusikannya. Saya lihat memang sangat serius mereka. Saya juga tidak tahu Mas, kapan mereka membahas sangat serius itu. Tapi begitu mungkin malamnya ya, malam sebelum besok, mereka ngundang saya itu. Ubed besok orasi ya, ya insya Allah. Ngapain saya bilang, ngapain? Kami udah diskusi Pak, berjam-jam, sampai malam begitu, untuk memutuskan apa kita perlu merespon situasi sekarang. Karena kan waktu itu, beberapa waktu sebelumnya, pimpinan MBG ditangkap kan, korupsi. Dan MBG salah satu agenda yang harus diberesin kan. Nah mereka melihat ini sudah penyakitnya sudah sangat kronis. Nah, diskusi mendalam, mereka pakai data, perdebatan, akhirnya memutuskan bahwa mereka untuk turun aksi. Nah dari situ saya lihat, memang mereka diskusi mendalam. Soal isu-isu yang mereka protes itu. Bahkan sampai kalau yang di Rawamangun itu menuntut agar kesejahteraan guru misalnya, anggaran pendidikan harus betul-betul 20%, dan seterusnya, detail mereka. Jadi menurut saya dari sisi ide itu terlihat bahwa mereka independen. Kemudian yang kedua tentu saja dari selain ide adalah jaringan ya. Jaringan terbentuk itu jaringan yang tidak pernah dikooptasi oleh kekuasaan. Jadi saya cek juga itu aliansi mereka itu siapa saja. Kan saya tahu BEM-BEM yang pernah dikooptasi, BEM yang pernah jadi antek-antek intelijen lah. Itu saya tahu. Karena mereka pernah saya ceritakan di sini ya, yang menyesali dan bercerita berapa menghabiskan hampir setengah miliar untuk membelah mahasiswa di satu kampus itu. Nah itu saya lihat clear ya. Jadi ketika jaringan mereka yang beraliansi itu clear, saya lihat ini independen. Gitu. Jadi selain ide kemudian jaringan, kemudian yang ketiga adalah dari sisi dukungan finansial yang untuk mereka bergerak. Itu saya cek ini siapa? Ini kenapa didukung oleh kampus kan begitu? Ternyata mereka terbuka tuh. Bahkan mereka bisa transparansi uang dari mana. Itu urunan ya? Urunan partisipasi dari mahasiswa, dari dosen, dari alumni. Kemudian mereka kumpulkan dalam satu
mungkin bendahara mereka ya begitu, dan mereka bisa laporkan untuk apa saja itu. Jadi ada transparansi di situ. Karena mereka mengatakan bahwa kami memperjuangkan kepentingan rakyat, maka uang ini juga kami mau memberi contoh bagaimana sih transparansi itu dijalankan. Itu satir buat pemerintah sebetulnya. Betul. Jadi mereka mau transparan. Jadi dari sisi dukungan finansial juga sangat bahasa lainnya gotong royong mereka ya, iuran begitu. Jadi kalau kemudian kekuasaan menilai bahwa mereka dibiayai oleh oligarki, oleh koruptor, itu terlalu jauh, itu mengada-ngada lah. Jadi menurut saya dari indikator-indikator itu saya cermati mereka masih on the track. Itu di hari pertama aksi ya. Kalau hari berikutnya saya tidak, ya mungkin ketika ada yang diterima di wakil presiden, nah saya lihat ada sesuatu yang janggal di situ misalnya. Meskipun ya kita bisa nunggu nanti, kan proses melihat gerakan massa bisa diakhirkan nanti. Kita lihat ujungnya apa ini kan itu. Tapi bahwa hari-hari ini gerakan ini makin meluas di berbagai daerah. Jadi artinya ada kegelisahan kolektif di hampir seluruh kalangan mahasiswa, dan itu juga karena persoalan ekonomi yang menyentuh keluarga mereka juga, Mas. Jadi saya ada satu informasi dari pimpinan perguruan tinggi ya, salah satu pimpinan perguruan tinggi, bahwa penundaan pembayaran UKT itu naik hampir 400%. Maksudnya jumlahnya. Artinya itu memang sudah semakin kondisi ekonomi berpengaruh pada mereka sendiri, langsung. Dan mereka tahu orang tuanya makin sulit untuk mencari uang dan sebagainya. Jadi kegelisahan ini dengan mudah menyebar karena mereka merasakan langsung. Dan itu yang kemudian mereka melakukan konsolidasi dan diskusi dan mengambil sikap untuk turun ke jalan itu. Ini sesuatu yang mungkin tidak semua orang tahu ya. Ada dua hal yang disebutkan Bang Ubed, yang soal jaringan sama pembiayaan. Meskipun di pembiayaan kemarin mereka juga sudah mulai muncul bagaimana gerakan untuk masyarakat mendukung, memberikan makanan, memberikan minuman. Itu terlihat juga kan? Iya, betul. Nah, mungkin publik itu lebih kelihatan ketika melihat di tuntutan gitu. Ya kan? Tuntutan kelihatan sekali gitu. Nah, gimana caranya ini biar masyarakat ini kan ya ada yang awam informasi, ada yang memang ngulik gitu. Kalau orang ngulik pasti paham lah ya. Ini gerakan ini, tuntutannya ini, jaringannya ke sini kan. Kalau orang yang paham aktivis terutama akan mengerti. Tapi bagi masyarakat yang awam gimana nih Bang? Gimana biar bisa membedakan nih ini murni dan tidak murni gitu? Pertama tadi soal dukungan publik ya. Itu memang kita juga kaget. Ya emak-emak ada yang bawa minuman, bawa roti gratis gitu. Itu kan. Dan dia bersumpah ini halal, kemudian tidak beracun dan semacam lah. Dan itu jaringannya lewat orang-orang media juga. Wartawan. Ini emak-emak mau dukung gitu. Saya bilang, ya langsung aja silahkan ke mahasiswa begitu untuk memberikan dukungan. Jadi itu artinya bahwa publik juga mulai sadar bahwa mahasiswa itu memperjuangkan kepentingan publik, kepentingan rakyat banyak. Bahwa kenapa sadar kan pertanyaannya publik itu karena mereka juga merasakan kondisi yang sulit dari kondisi sekarang. Nah kemudian tadi soal independensi dari tuntutannya. Sekarang pertanyaannya siapa sih yang tidak setuju agar mata uang rupiah itu kembali stabil? Semua orang setuju. Apa sih yang tidak setuju agar harga BBM terjangkau? Semua orang setuju. Siapa sih yang tidak setuju kalau MBG di moratorium, dievaluasi mendasar gitu? Semua orang setuju. Dan fakta empiriknya memang ternyata betul narasi mahasiswa itu bahwa MBG itu ada istilah maling bergetok gizi kan misalnya dalam tanda petik ya. Karena memang kan ternyata maling kan elitnya, terbukti korupsi yang menurut Kejaksaan Agung dugaannya hampir triliunan kan begitu. Jadi dari ide-ide itu kita nggak bisa menyimpulkan bahwa mereka